Bab 1571. Seni Pedang Meteor Canggu. Gigi Su Yuxuan dengan ringan berputar, dan ketika suara langit terdengar, tubuh Miao Men-nya menghilang di tempatnya, dan saat berikutnya dia muncul di atas platform No. Saat dia menari dengan sutra biru, tangan kirinya membentuk segel di dadanya, tangan kanannya memegang pedang, dan pergelangan tangannya berputar dengan kecepatan ekstrim. Tiba-tiba cahaya pedang kekuatan Dewa Kuno muncul di langit di No. 1. Lalu, yang kedua, ketiga. Dalam sekejap mata, Su Yuxuan menari 1000 pedang, 1000 cahaya pedang yang cemerlang, seperti serangkaian meteor. Setelah berputar-putar di sekitar tubuhnya yang kasar, itu membawa kekosongan yang runtuh, seolah-olah serangkaian jalan yang merusak langit. Meteor dengan kekuatan bumi yang dahsyat turun ke arah Tan Yun dengan sangat banyak. Senyum muncul di sudut mulut Tan Yun, dan dia berdiri dengan tangan di tangannya, dan sosoknya berkedip seperti berjalan dari platform tinggi. Langkah Tan Yun lincah dan misterius. Ketika sepertinya dia akan ditelan oleh cahaya pedang berkali-kali, dia selalu bisa melewati cahaya pedang. Di mata para prajurit sihir yang menyaksikan pertempuran, Tan Yun terkejut lagi dan lagi, tetapi di mata para jenderal, Tan Yun tidak terkejut. Tan Yun mengenakan jubah ungu, pada saat ini, menghindar dengan anggun dan tampan, menarik banyak gadis prajurit sihir yang melihat, menunjukkan tampilan nimfomaniak. Di lantai 6 para dewa, Raja Bai Cheng menatap Tan Yun, matanya bertepuk tangan, dan dia diam-diam berkata, langkahnya ringan, dengan kedalaman dalam langkah, kelembutan dalam kedalaman, dan kekuatan dalam kelembutan. Set ini langkah sudah cukup dapat dilihat bahwa pemahaman Jing Yun tentang Taoisme jauh lebih tinggi daripada rekan-rekannya. Ini menarik. Ketika Raja Bai Cheng diam-diam berpikir, Dewa Agung Bai Feng akan menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menjadi tenang dari keterkejutannya pada Tan Yun. Menurutnya, Dewa Prajurit Bintang 1 adalah Tan Yun. Wow, Sue Zian mengangkat lengan batu gioknya yang lemah dan tanpa tulang dan menatap Tan Yun, dengan bintang-bintang kecil di matanya, dan berteriak kagum, kakak ipar, kamu sangat tampan. Zian mencintaimu sampai mati. Tan Yun, yang menghindari serangan Su Yuxuan, tiba-tiba menggerakkan sudut mulutnya. Putri-putri Sen Subing terhibur oleh Sue Zian. Sen Subing menyampaikan kepada Tang Menggu dengan tenang, Saudari Mengya, Anda memiliki hubungan terbaik dengan Zian. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa Zian menyukai suaminya? Wajah Tang Meng yang menakjubkan dipenuhi dengan kebingungan, dan dia menggelengkan kepalanya. Dia berkata melalui suara itu, dulu saya berpikir bahwa Zian sayang kepada suaminya, tetapi kemudian saya merasa tidak ada. Hati Zian berada di luar jangkauanku. Mungkin dia menyembunyikan cintanya pada suaminya begitu dalam sehingga aku tidak bisa menyentuhnya. Sementara Tang Mengki dan Sen Subing mentransmisikan suara, Su Yuxuan di atas platform 1 menatap Tan Yun di bawah, matanya yang indah penuh warna yang luar biasa. Dia tidak mengharapkan Tan Yun untuk menghindari semua serangannya tanpa cedera, namun dia masih terlihat nyaman. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan berat bagi dia yang sombong dan arogan. Dia berpikir bahwa dia adalah gadis surga yang bangga, dan dia tidak menempatkan semua pria di dunia dengan ranahnya sendiri di matanya, tetapi hari ini dia melihat Tan Yun, dan tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan. Nona muda ini tidak percaya bahwa kamu tidak bisa dikalahkan. Su Yuxuan terkekeh, dan semburan kekuatan Dewa Kuno seperti susu keluar dari tubuhnya, seperti naga, berputar-putar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Canggu Meteor Sword Art 8 Pedang. Pengetahuan. Su Yuxuan memegang pedang ilahi dan menukik ke bawah. Karena kecepatannya terlalu cepat, dia muncul ke segala arah di Tan Yun hampir pada saat yang bersamaan, dan membunuh Tan Yun dengan 8 pedang dari berbagai sudut yang rumit dan mematikan. Sungguh teknik pedang yang luar biasa, jika wanita ini tidak bertemu denganku, dia akan menjadi Dewa Prajurit Bintang 1. Seperti yang dipikirkan Tan Yun diam-diam, kekuatan Dewa Angin meledak dari tubuhnya. Lihat, semuanya, Su Yuxuan memaksa Jing Yun untuk melawan. Ya, ini pertama kalinya Jing Yun melepaskan kekuatan Dewa Atribut. Petik 2. Ketika semua orang berdiskusi, Tan Yun masih tidak melawan. Di bawah berkah Dewa Angin, kecepatannya tiba-tiba meningkat, seperti hantu yang tidak menentu, keluar dari situasi yang memalukan, dan berdiri di udara. Su Yuxuan ribuan kaki di atas langit. Bagaimana mungkin? Dia telah menghindari ini. Su Yuxuan menatap Tan Yun tinggi-tinggi, dan lautan yang bergejolak muncul di hatinya.
Berapa banyak kebanggaan surga yang mengejarnya dikalahkan oleh pengetahuan 8 pedangnya sendiri, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ketika dia pertama kali datang ke barak, dia akan bertemu dengan seorang pria dengan kekuatan yang tak terduga. Yusuan, kamu bukan lawannya, dengarkan kata-kata kakek, menyerah. Di lantai atas dari Dewa Lima Lantai, Komandan Su Ben berkata dengan ramah. Mengakui kekalahan, Su Yuxuan berkata dengan marah, kecuali dia mengalahkanku, jika tidak, aku tidak akan pernah mengakui kekalahan. Sejak saya masih muda, saya tidak pernah kalah dalam duel dengan seseorang dengan level yang sama. Saya tidak pernah melakukannya sebelumnya, dan saya tidak akan melakukannya hari ini. Su Yuxuan menarik kembali pandangannya, dan kemudian menatap Tan Yun. Dia benar-benar cemas dan berkata, Jing Yun, jika kamu tidak melawan atau menembak pedangmu, kamu bukan laki-laki. Engah. Tan Yun meludah, dan segera, wajahnya tenggelam, dan pihak lain berkata demikian, jika dia tidak membuat pedang, apakah dia akan tetap menjadi laki-laki? Bagus. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, Nona Su, tolong beritahu saya. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun membalik tangan kanannya, dan pedang angin dan guntur tingkat kelima keluar dari udara tipis. Berdengung. Dalam getaran keras kekosongan, Tan Yun tidak menggunakan seni pedang apapun, dia juga tidak menggunakan gerakan pedang apapun, hanya kecepatan menyelam yang tiba-tiba meningkat, dan dia membanting Su Yuxuan. Melihat Tan Yun yang menukik, mata indah Su Yuxuan menunjukkan kepanikan dari lubuk hatinya, karena dia menemukan bahwa kecepatan Tan Yun terlalu cepat, dan dia tidak bisa mengelak. Pada saat ini, dia tahu bahwa Tan Yun selalu mempertahankan kekuatannya sebelumnya. Tingkat tinggi di atas para dewa, menatap Tan Yun, murid mereka tiba-tiba menyusut. Mereka mengira Tan Yun, yang adalah seorang prajurit bintang 1, bisa menghindari kecepatan tercepat ketika dia menghindari serangan Su Yuxuan. Baru sekarang mereka menemukan bahwa Tan Yun telah menyembunyikan kecepatannya. Ini adalah kecepatan nyata Tan Yun. Semua orang berpikir begitu. Seperti semua orang tahu, Tan Yun hanya memainkan kurang dari 70% kecepatan saat ini. Meski begitu, Su Yuxuan tidak bisa menghindar, dan harus mundur dengan tergesa-gesa, memegang pedang untuk memblokir saat menghindar. Di mata semua orang, ketika Tan Yun membanting di depan Su Yuxuan, tiba-tiba, tangan kanan yang memegang pedang berputar, dan pedang suci yang ditebas, secepat kilat, menembus alis Su Yuxuan. Jing Yun, kasihanilah. Di lantai atas, Dewa Lima Lantai, Komandan Su Ben buru-buru minum, dan Su Yuxuan, yang tidak bisa mengelak, melihat ujung pedang yang tertusuk. Pada saat ini, terlintas dalam pikiran bahwa Tan Yun membunuh prajurit dewa beruang gila, adegan macan tutul dewa terbang. Dalam sekejap, wajahnya memudar, dan dahinya yang halus ditutupi dengan keringat dingin yang lembut. Untuk pertama kalinya sejak kecil, Su Yuxuan merasa bahwa kematian begitu dekat dengannya. Berdengung. Ketika wajah Su Yuxuan pucat, ujung pedang yang ditusuk oleh Tan Yun berenang melewati dahinya, dan dia tidak terluka. Lanjutkan. Tan Yun mengambil pedang dengan sikap dingin, dan mengepalkan tinjunya ke arah Su Yuxuan. Sebelum dia merasa lega, dia melayang di platform No. 1. Pada saat ini, Su Yuxuan mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia tidak tahu bagaimana dia turun dari peron. Dia berdiri dengan putus asa di antara para prajurit wanita, mengerucutkan bibir merahnya, air mata mengalir di matanya. Oh, di lantai 5 para dewa, Komandan Su Ben menghela nafas diam-diam, memandang Su Yuxuan dengan penuh kasih sayang, dan bersuara menghibur, cucu perempuan kakek yang baik, jangan sedih. Ada orang luar dan ada orang luar. Dunia ini seperti ini. Bukannya kamu tidak bisa melakukannya, tetapi Jing Yun sangat baik. Orang ini, dia bisa tumbuh hanya setelah mengalami kemunduran. Karena itu, cucumu tidak menangis. Kamu harus menghadapi kegagalan dan menanggungnya dengan berani. Mendengarkan kata-kata kakek, air mata Su Yuxuan menetes, tanpa sepatah kata pun. Setelah waktu yang lama, Su Yuxuan memandang Tan Yun di medan perang bintang 1, matanya yang indah berangsur-angsur menjadi tegas, aku pasti akan mengalahkanmu, aku pasti akan. Pada saat ini, di lantai 5 para dewa, Komandan Fang Seng perlahan bangkit dari tempat duduknya, dan suaranya melekat di telinga semua orang. Selanjutnya, Jing Yun dan Ni Wang akan memiliki duel pamungkas, dan pemenangnya adalah pertama kali. Dewa Prajurit Bintang. Sebelum duel terakhir,
Tolong undang Jenderal Besar Boli dan Jenderal Besar Bai Feng untuk menyemangati prajurit mereka masing-masing. Mendengar itu, penonton terdiam. Dewa Agung Bolai berdiri sambil tersenyum, menatap Niwang di medan perang bintang 1, dan berkata, Dewa Agung ini sangat optimis tentang Niwang. Tidak ada alasan lain, hanya karena dia adalah senjata ajaib dari Ice Wolf Protoss. Dia adalah serigala suci. Dia terlahir dengan kemampuan mengendalikan api suci yang dingin. Dia adalah binatang suci di jurang es, dan kebanggaan Protoss serigala es dari Jenderal Besar ini. Dewa Agung ini akan mempercayainya dan dapat mengalahkan Jing Yun, dan itu akan menjadi kemenangan penuh. Begitu kata-kata ini keluar, Dewa Besar Bolai memiliki 100 juta tentara, benar-benar mendidih, dan berteriak. Niwang akan menang. Niwang menang, kamu adalah Raja para Dewa Bintang 1. Kamu adalah Raja. Petik 2 petik 2. Dengan suara semua orang yang melekat di telinganya, Ni Wei menatap Jenderal Dewa Agung Bolai, berlutut dengan satu lutut, dan berkata dengan suara keras, bawahan akan memenuhi harapan, mengalahkan Jing Yun, dan menang, kehormatan Dewa Prajurit Bintang 1. Oke, Dewa Agung ini akan menantikan penampilanmu. Dewa Besar Bolai selesai berbicara, dan ketika dia berbalik dan duduk, dia melirik Dewa Besar Bo Feng dan berkata, kakak keenam, kamu pasti akan kalah. Bai Feng tersenyum, dan kemudian, menatap Tan Yun di medan perang, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Jing Yun, dalam setiap pertempuran untuk para dewa perang, dua dewa dan jenderal yang memasuki pertarungan pamungkas harus berbicara untuk meningkatkan moral. Dan saya menyesal tidak berbicara selama 3.000 tahun. Ini bukan hanya memalukan bagi saya, tetapi juga memalukan bagi semua jenderal saya. Pada saat ini, saya merasa melonjak karena saya telah melihat harapan. Saya telah melihat harapan untuk menghapus rasa malu. Kamu beritahu jenderal hebat ini, beritahu 30 miliar tentara di sini, apa yang harus kamu lakukan, jawab aku dengan keras, dan gunakan teriakanmu untuk memberitahu semua orang. Mendengar itu, Tan Yun di medan perang bintang 1 melihat sekeliling semua orang, menatap mata penuh harap di baraknya, dan mata menghina dan bertanya di barak lain, kata-kata Tan Yun selanjutnya memicu Bai Feng. 100 juta tentara Jenderal Dewa Agung. Saya melihat Tan Yun mengepalkan tinjunya, dengan keras kepala memotong kalimat, saya. Jing Yun akan menggunakan tindakan untuk membuktikan bahwa Dewa Besar kita Bo Feng akan memiliki prajurit bintang, bukan yang lemah. Aku akan menggunakan fakta untuk membuktikan bahwa kali ini aku adalah penguasa para Dewa Bintang 1. Dan tindakan yang sebenarnya adalah, Tan Yun berhenti, menunjuk Niwang yang sudah terbang ke platform tinggi, dan berkata dengan keras, bunuh dia. 3 kata, bunuh dia, pada saat ini, tampaknya sangat mendominasi dan menginspirasi. Bai Su memimpin dan berteriak, bunuh dia. Tiba-tiba, tentara magis bawahan Bai Feng Great God General dengan suara bulat berkata dengan suara memekakkan telinga, bunuh dia. Mimpi bodoh. Di platform tinggi, Niwang menjerit dan tubuhnya melonjak, dan dalam sekejap, dia berubah menjadi serigala raksasa setinggi 300 kaki dan sepanjang 600 kaki. Seluruhnya berwarna putih, dengan sepasang pupil raksasa yang berkilauan dengan cahaya hijau yang menyengat, dan napas es yang menyebar keluar dari tubuhnya, menutupi seluruh medan perang bintang 1. Di bawah atmosfer esnya, kepingan salju yang tersebar melayang di atas medan perang bintang 1, yang dengan cepat berevolusi menjadi salju tebal. Serigala raksasa menatap Tan Yun, dan murid raksasa itu mengungkapkan niat membunuh yang tidak terselubung, dan dengan tegas berkata, Jing Yun, api ilahiku yang sangat dingin sudah cukup untuk melelehkan artefak terbaik tingkat keempat dari ketiadaan. Hari ini adalah tanggal kematianmu. Petik 2. Api suci muncul, bakar surga. Ketika serigala raksasa itu meraung, itu adalah pembunuhnya yang paling kuat segera setelah dia menembak. Itu membuat pertempuran cepat dan membuat semua orang di tempat kejadian mengerti bahwa dia adalah Dewa Prajurit Bintang 1. Berdengung. Hah! Ketika kekosongan bergetar hebat, aliran api suci murni dan dingin, seperti banjir raksasa seputih salju, menyembur dari tubuhnya, berkumpul menjadi lautan api di udara rendah, dan menelannya ke arah Tan Yun dengan kecepatan. Jing Yun, hati-hati, pergi. Ia ingin menyingkirkanmu dengan cepat. Pada saat ini, suara cemas Jenderal Dewa Agung Bai Feng terdengar di benak Tan Yun. Kamu tidak perlu khawatir, jika kamu bermain api, bawahanmu tidak akan takut. Tan Yun berbicara dengan Jenderal Dewa Agung Bo Feng. Seperti yang dikatakan Tan Yun,
Hongmeng Binyan Binger hari ini telah memasuki tahap awal dari tahap ke-22, memiliki kekuatan yang kuat untuk mencairkan kekosongan artefak tahap ke-6. Api suci serigala es yang sangat dingin, menghadapi api es Hongmeng dapat digambarkan sebagai rentan. Setelah Tan Yun memberikan suara kepada Dewa Agung Jenderal Bofeng, dia memerintahkan dalam hatinya, Binger, dengarkan perintahku nanti. Setelah perintah itu, Tan Yun berdiri dengan tangan di mata semua orang yang terkejut, tanpa menghindar atau menghindar, membiarkan Shen Huo yang dingin menelannya. Hahaha, kamu mati. Tawa serigala es berhenti tiba-tiba, sepasang murid raksasa memancarkan warna yang luar biasa, dan berteriak dengan aneh, ada apa? Kenapa kamu tidak takut dengan api suciku? Namun, Tan Yun, yang berada di api suci yang sangat dingin, masih berdiri dengan tangan di tangannya, wajahnya yang tampan menunjukkan ekspresi mengejek yang tebal, mungkin api suci ini adalah dukungan terbesarmu. Tapi sayangnya, hal yang paling aku takuti adalah api. Bukan aku yang mati, tapi kamu. Wow, begitu suara itu jatuh, Tan Yun menunjukkan niat membunuh, dan dia melewati api ilahi yang sangat dingin, membubung ke langit, begitu cepat, dia muncul di hadapan kepala besar serigala es dalam sekejap. Binger, tutupi tanganku. Saat Tan Yun berteriak, saat Tan Yun mengangkat telapak tangan kirinya seperti kilat, sekelompok api biru es muncul di telapak tangan kirinya. Karena Tan Yun mengontrol suhu api es Hongmeng, di mata semua orang, api suci kelahiran yang dikorbankan oleh telapak tangan kiri Tan Yun adalah biasa, sepertinya tidak ada kekuatan. Ledakan, membunuh. Tan Yun mengangkat telapak tangan kirinya yang ditutupi oleh api es Hongmeng, dengan keras menamparkan kepala serigala es itu. Saat serigala es mundur dalam tendangan voli, ia mengaum dengan liar, mengangkat cakar serigalanya, merobek kekosongan, dan mengenai telapak tangan kiri Tan Yun. Segera, serigala es merasakan udara dingin yang kuat yang tak tertandingi, mengalir ke tubuhnya di sepanjang cakar serigalanya. Ketika adegan yang terjadi selanjutnya muncul di hadapan semua orang, para prajurit sihir yang hadir di bawah 8 bintang merasa sangat takut. Di mata publik, serigala es mengeluarkan suara panik kelelahan. Ah! Hidupmu sangat panas, sangat dingin. Cadangan, cadangan. Dengan teriakan yang menusuk hati dari serigala es, tapi lihat, itu berhadapan dengan cakar serigala Tan Yun, dan warna es muncul dengan sangat cepat. Betul sekali. Cakar serigalanya yang besar seperti rumah berubah menjadi es. Segera setelah itu, Hongmeng Binyan melepaskan udara dingin, menyebar di sepanjang kaki serigala ke seluruh tubuh serigala es. Bernapas, tubuh besar serigala es berubah menjadi patung es yang hidup dari kehampaan. Tidak ada nafas. Untuk mencegah semua orang melihat kekuatan Hongmeng Binyan, Tan Yun hanya menginspirasi 30% dari kekuatan Hongmeng Binyan. Jika semua kekuatan api es Hongmeng dilepaskan, pada saat ini, serigala es tidak akan hanya menjadi patung es, tetapi akan langsung meleleh ke dalam kehampaan. Pada saat ini, tubuh Tan Yun berputar di udara, perlahan-lahan mengulurkan jari, dan tiba-tiba menunjuk ke kepala serigala es yang telah berubah menjadi patung es. Retak. Segera, retakan muncul di kepala serigala es, dan retakan menyebar ke tubuh serigala dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah 3 napas, patung es itu ditutupi dengan celah jaring laba-laba. Dengan seringai di wajahnya, Tan Yun melangkah ke dalam kekosongan selangkah demi selangkah dan turun ke platform tinggi. Ketika Tan Yun berjalan dari meja, serigala es berubah menjadi mayat patung es. Wow! Itu pecah, berubah menjadi potongan-potongan terak es, dan tersebar di platform tinggi. Diam. Keheningan penonton. 30 miliar tentara ajaib, tidak pernah berpikir bahwa Ni Wang, yang masih mencoba untuk mengalahkan Tan Yun sebelumnya, sangat lemah dan rentan di depan Tan Yun. Setelah keheningan singkat, para dewa di lantai atas, Dewa Agung Bofeng akan berdiri dan tertawa keras, hahaha, ahahaha. Anak baik, ternyata api aslimu dengan atribut es adalah pembunuhmu. Bagus, sangat bagus. Pada saat ini, semua Jenderal Dewa Agung Baifeng memandang Tan Yun dan mengangguk puas. Dewa Agung Baifeng benar-benar gila dengan 100 juta tentara. Bagus. Jing Yun dari barak kita telah menjadi dewa prajurit bintang 1. Wow, aku sangat bersemangat. Petik 2 petik 2. Ketika semua dewa dan tentara bersemangat, Raja Dewa Bai Cheng di lantai atas, menatap Tan Yun, matanya yang berlumpur penuh dengan persetujuan. Di sisi lain, Inspektur Agung Bolai, memikirkan bakatnya. Mengatakan bahwa dia sangat yakin bahwa Ni Wang dapat mengalahkan Tan Yun.
Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia adalah badut, dan dia merasakan panas yang menyengat di wajahnya. Hahaha, kakak kelima telah mengakui. Grid Bofeng berkata, menoleh ke arah Bo Lai dan menyembunyikan pedangnya dalam senyumannya. Dewa Agung Bo Lai mendengus dingin, dan duduk di kursi, tidak memperhatikan Bai Feng. Pada saat ini, mata lebih dari 200 orang bijak besar lainnya memandang Bo Feng berubah, dengan sedikit penghinaan dan lebih banyak rasa hormat. Karena sebelumnya, mereka percaya bahwa Bai Feng akan kehilangan kualifikasi untuk memperebutkan komando yang lebih sedikit karena bawahannya tidak dapat menghasilkan dewa perang. Tapi sekarang dewa prajurit bintang 1 telah muncul, itu berarti Bai Feng masih memiliki kualifikasi untuk memperjuangkan perintah yang lebih rendah. Oleh karena itu, para dewa dan jenderal besar ini tidak lagi berani membenci Bai Feng. Pada saat ini, di antara para penonton prajurit Dewi, mata Su Yuxuan yang menatap Tan Yun berubah, dengan sedikit kebencian dan lebih banyak penyembahan. Dia tidak tahu sampai sekarang bahwa Tan Yun memang jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Dia mengerutkan bibirnya dan tidak bisa menahan transmisi suara. Jing Yun, ini adalah kekuatanmu yang sebenarnya, kan? Mendengar ini, Tan Yun, yang berhenti di medan perang bintang 1, perlahan melihat ke belakang dan menatap Su Yuxuan, dan berkata melalui suara, lupakan saja. Lupakan? Apa maksudmu? Mata indah Su Yuxuan menunjukkan ekspresi terkejut, dan transmisi suara berkata, maksud Anda belum mengerahkan kekuatan sejati Anda. Iya, Tan Yun berkata sambil tersenyum. Oh, aku mengerti, kamu hebat. Su Yuxuan berkata melalui suara. Terima kasih Nona Su atas pujian yang tidak masuk akal itu. Tan Yun Chuanyin berkata dengan jujur, jika Anda tidak bertemu saya hari ini, saya pikir Anda akan menjadi dewa prajurit bintang 1, dan Anda juga sangat kuat. Pada saat ini, di lantai 5 para dewa, Komandan Fang Seng menatap Tan Yun, mengangguk puas, dan berkata dengan ekspresi agung, sekarang komandan ini mengumumkan bahwa prajurit bintang 1 saat ini adalah Jing Yun, bawahannya. Jenderal Besar Bai Feng. Selamat kepada Jenderal Besar Bo Feng, kamu memenangkan pertempuran pertama. Dewa Agung Bai Feng berdiri dan tersenyum, dan setelah duduk lagi, dia mengirim pesan ke Bai Su, anak yang baik, Jing Yun yang kamu temui sangat bagus. Hei, tentu saja, Bai Su berkata sambil menyeringai. Pada saat ini, Panglima Fang Seng tersenyum dan berkata, Jing Yun, selamat telah menjadi dewa prajurit bintang 1, maukah Anda menantang dewa prajurit bintang kedua besok? Saya pikir pertanyaan ini, banyak orang yang hadir ingin untuk mengetahui. Tan Yun tidak sombong atau rendah hati dan berkata, kembalilah ke Lord Commander, bawahan belum yakin. Setelah besok, bawahan akan memutuskan apakah akan menantang atau tidak. Iya, setelah Panglima tertinggi Fang Seng mengangguk, dia melihat sekitar 30 miliar prajurit dewa di bawah, dan Seng Ruohong berkata, hari ini pertempuran dewa prajurit bintang 1 secara resmi berakhir. Anda dapat tinggal di sini untuk beristirahat atau pergi. Petik 2. Besok, pertempuran untuk Dewa Prajurit Bintang 2 akan dimulai. Mendengar bahwa beberapa orang pergi dalam kelompok, kebanyakan orang memilih untuk menunggu di sini selama 1 malam. Tan Yun naik ke udara dari medan perang Bintang 1 dan terbang di samping Sen Subing dan yang lainnya. Suamiku, ada banyak orang yang ingin merugikanmu sekarang, mari kita tinggal di sini selama 1 malam. Sen Subing berkata dengan cemas. Ya, setelah Tan Yun setuju, dia duduk bersila dengan gadis-gadis itu, Bai Su, dan Ouyang Duantian di area tampilan. 3 jam kemudian, malam tiba. Dewa di lantai atas, Dewa Agung Bai Feng memandang Tan Yun yang memiliki percakapan yang sangat menyenangkan dengan putranya yang lebih muda Bai Su, dan transmisi suara berkata dengan matanya berharap, Jing Yun, bisakah kamu memiliki kepercayaan diri besok, dan berjuang untukku? Untuk kembali dengan seorang prajurit bintang 2. Jika saya bisa, saya mendapat hadiah lain setelah itu. Ketika saya mendengar bahwa masih ada hadiah besar, Tan Yun segera datang ke roh, dan berkata, Dewa Agung akan yakin, Dewa prajurit bintang 2 tidak lain adalah saya. Dewa Agung Bai Feng terkejut sesaat, dan kemudian, setelah menganggukkan kepalanya, dia berkata dengan transmisi suara, oke, berani, aku menyukainya. Kalau begitu aku menantikan penampilanmu besok. Keesokan harinya, Chen Xi. Ratusan ribu tentara bintang 2 telah memasuki medan perang untuk berpartisipasi dalam pertandingan sistem gugur tahap pertama pertempuran tentara bintang 2.
Di lantai 5 para dewa, Komandan Fang Seng memandang rendah semua orang di medan perang dengan ekspresi serius, dan mengumumkan, putaran pertama pertandingan sistem gugur dimulai. Begitu suara itu jatuh, langit di atas medan perang bintang 2 yang besar, dalam sekejap, kekosongan dipenuhi dengan retakan yang mengejutkan. Segera setelah itu, badai energi yang kuat, dengan lubang hitam pekat yang runtuh, meledak ke arah seorang prajurit bintang 2 yang terkenal. Apa? Retak? Klik. Bang bang. Tiba-tiba, jeritan, suara ketakutan, dan suara tulang patah terdengar. Ribuan tentara bintang 2 tidak dapat menahan serangan badai energi, dan mereka berubah menjadi massa kabut darah di tempat. Buk buk buk. Ada lebih dari 20.000 tentara sihir, terluka dan dibom dari medan perang bintang 2. 12.000 prajurit sihir yang tersisa dari berbagai ras lulus penilaian dan berhasil maju ke tahap kedua pertarungan. Sampai kelahiran terakhir Dewa Prajurit Bintang 2. Setelah itu, setelah Komandan Fang Seng meminta semua orang untuk menarik undian untuk menentukan lawan mereka, lebih dari 12.000 tentara Bintang 2 bertempur sengit dengan lawan mereka. Dalam duel 6 jam berikutnya, satu demi satu, akhirnya mencapai babak final, duel pamungkas Dewa Prajurit Bintang 2. Mereka berdua, seorang pria dan seorang wanita, dan Zhuo Jingyun, pria itu, dapat digambarkan sebagai kuda hitam terbesar dalam pertempuran 2 bintang. Tak satu pun dari prajurit ajaib yang bertarung melawan Zhuo Jingyun dapat mengambil 3 gerakannya. Kekuatannya sangat kuat sehingga hampir semua orang percaya bahwa dia adalah raja pasukan keluarga Bai, di antara ratusan juta tentara bintang 2. Wanita lain yang memasuki duel terakhir, bernama Jiang Singer, dalam pandangan Tan Yun, meskipun wanita ini bagus dalam kekuatan, dia masih lebih buruk daripada Zhuo Jingyun. Pada saat ini, di lantai 5 para dewa, Komandan Fang Seng berdiri dan mengumumkan, dua yang memasuki pertarungan terakhir adalah Zhuo Jingyun, prajurit bintang kedua dari Jenderal Dewa Agung Baiyun, dan Jiang Singer, prajurit bintang kedua dari Jenderal Dewa Zhou Peng. Sekarang dua dewa besar akan berbicara untuk mendorong bawahanmu. Mendengar itu, di lantai atas, Jenderal Dewa Zhou Peng bangkit dan menatap Jiang Singer di medan perang bintang 2. Dia tersenyum puas dan berkata, Singer, lakukan yang terbaik. Di jantung Jenderal Dewa Agung ini, kamu sangat baik. Bahkan jika kamu kalah, kamu masih berada di Dewa Bintang 2, dan kamu berada di bawah satu orang, ratusan juta. Apakah kamu menang atau kalah, Dewa Agung ini akan dihargai. Tan Yun dapat melihat bahwa Jiang Singer bukanlah lawan Zhuo Jingyun, dan Zhou Peng secara alami akan melihatnya. Dari sikap Zhou Peng terhadap Jiang Singer, Tan Yun memiliki kesan yang baik terhadap Zhou Peng. Di medan perang bintang 2, Jiang Singerang memandang Zhou Peng, pengawas dengan penuh semangat. Tubuhnya yang kurus dan bekas luka sering bergetar, dan air mata menetes. Untuk senjata ajaib bintang 2 kecil seperti dia, merupakan kehormatan besar untuk diakui oleh seorang jenderal yang unggul. Terima kasih atas cinta yang luar biasa. Jiang Singer menyeka air matanya dan membungkuk. Pada saat ini, Dewa Agung Baiyun berdiri sambil tersenyum, menatap Zhuo Jingyun, yang tanpa cedera dan dengan toleransi yang luar biasa, dengan ekspresi serius, Zhuo Jingyun, Dewa Agung ini akan percaya bahwa Anda akan menjadi bintang 2, tentara. Jangan biarkan Dewa Agung ini jatuh. Zhuo Jingyun berkata dengan suara keras, bawahan tidak akan pernah mengecewakan Dewa Agung. Yah, sangat bagus. Dengan keberanian. Setelah Dewa Agung Baiyun memujinya, dia berkata dengan suara tenang, jangan gegabah. Pertempuran para prajurit sangat penting bagi dewa besar ini, ingatlah bahwa Anda hanya bisa menang tanpa kalah. Bawahan mematuhi perintah. Zhuo Jingyun berkata dalam transmisi suara. Pada saat ini, Fang Seng, komandan yang lama, terdengar, kedua lelaki kecil itu naik ke atas panggung, dan pertarungan pamungkas dimulai. Ya, ketika Zhuo Jingyun dan Jiang Singer merespons, mereka berubah menjadi dua bayangan dan menyapu platform tinggi. Zhuo Jingyun memandang Jiang Singer dengan ringan dan berkata, kamu bukan lawanku, menyerahlah. Jiang Singer yang terluka, memegang pedang dewa atribut waktu, menatap Zhuo Jingyun seolah-olah menghadapi musuh, dengan pandangan tegas berkata, hanya aku yang kalah, tidak ada aku yang mundur tanpa perlawanan. Zhuo Jingyun mengerutkan alisnya dan matanya dingin, karena itu, pedang itu tidak memiliki mata. Jika itu menyakitimu, jangan kaget. Berdengung. Kekosongan tiba-tiba mendidih, tubuh Zhuo Jingyun melonjak keluar dari kekuatan angin yang besar, guntur dan dewa surgawi,
gelombang guntur dan kilat yang cerah di seluruh tubuhnya, cukup mengejutkan. Dia membalik tangan kanannya, dan tombak dengan atribut angin dan guntur keluar dari tangannya, dengan tegas, tembak oleh guntur. Tiba-tiba, Zuo Jingyun melayang ke udara, mengangkat tombaknya yang tajam, menggunakannya sebagai tongkat, dan menghantamkannya ke kepala Jiang Singer seperti kilat. Kecepatannya lebih cepat daripada Zuo Jingyun dalam konfrontasi sebelumnya. Wajah Jiang Singer abu-abu seperti kematian. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Zuo Jingyun begitu dalam sehingga dia tidak bisa mengelak, jadi dia harus melawan. Dia mencoba yang terbaik, memegang pedang untuk memblokir. Dan, dengan teriakan, lengan Jiang Singer dengan pedang patah, dan pedang ilahi hampir pecah. Ledakan. Di Gouge yang tumpul, Jiang Singer merasakan kekuatan yang agung, mengalir ke tubuh dari pedang ilahi. Dia sudah terluka, tidak bisa menahan, lututnya jatuh berat di atas meja, dan dia berlutut. Kulit lututnya terbuka dan berdaging, memperlihatkan tulang putihnya, dan darahnya keluar dan menodai meja. Aku tidak bisa menahannya. Zuo Jingyun berbicara dengan arogan, membalik di udara, memegang pistol tajam dan tanpa ampun menusuk dada Jiang Singer, mengambil tubuh mungilnya yang menyedihkan. Adegan ini membuat Tan Yun yang menonton sangat kesal. Persetan. Zuo Jingyun memilih Jiang Singer, menatap Tan Yun, dan mengucapkan sepatah kata, lalu Jiang Singer, yang terluka parah dan jatuh koma, jatuh dari platform dan menabrak Tan Yun. Jelas, Zuo Jingyun baru saja mengucapkan kata, berguling, kepada Tan Yun. Ini memang kasusnya. Zuo Jingyun telah menerima perintah dari Dewa Agung Bai Yun untuk membunuh putra satu-satunya, Bai Ren. Pasalnya, di kota Junzongfang kemarin, Tan Yun menyinggung sepupu Bai Ren, Bai Ying. Tan Yun menatap Zuo Jingyun di medan perang bintang 2, dan niat membunuh muncul di bintangnya sebelum kembali normal. Dihadapkan dengan barang-barang anjing semacam ini, Tan Yun secara alami tidak akan memarahinya kembali. Pada saat ini, di lantai 5 para dewa, Komandan Fang Seng menatap Zuo Jingyun dan berkata dengan keras, sekarang komandan ini mengumumkan bahwa Zuo Jingyun adalah dewa prajurit bintang 2. Tiba-tiba, Dewa Besar Bai Yun akan menundukkan 100 juta tentara, sorak-sorai bersemangat satu demi satu, menelan seluruh ruang waktu biji sesawi seperti air pasang. Diam. Komandan Fang Seng mengangkat tangan kanannya yang kurus sedikit, memberi isyarat bahwa semua orang diam, matanya yang keruh tertuju pada Tan Yun di antara kerumunan, dan bertanya, Jing Yun, menurut aturan pertempuran Dewa Perang, kamu memiliki tantangan, untuk 2 bintang. Kesempatan untuk Dewa Perang. Jika kamu memenangkan tantangan, kamu akan memiliki gelar Dewa Prajurit Bintang 1 dan Dewa Prajurit Bintang 2. Sekarang Panglima bertanya kepada Anda, apakah Anda melepaskan kesempatan atau tantangan? Mendengar ini, mata semua orang tertuju pada Tan Yun saat ini, menunggunya untuk menjawab. Di sisi lain, Dewa Agung Jenderal Bai Feng di lantai atas, menatap Tan Yun, mengepalkan tinjunya, dengan antisipasi di matanya. Dia merindukan Tan Yun untuk dapat, seperti yang dikatakan sebelumnya, Dewa Prajurit Bintang 2 adalah milikku, penentuan. Di mata semua orang, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, kembalilah ke Lord Commander, bawahannya memutuskan untuk menantang Zuo Jingyun. Begitu kata-kata ini keluar, hampir seluruh penonton mendidih. Untuk 30 miliar tentara penonton, apa yang paling mereka nantikan adalah akan ada adegan seperti itu dalam pertempuran para prajurit. Karena itu cukup menarik. Ya, Panglima Fang Seng memandang Tan Yun dengan kagum, lalu memandang Zuo Jingyun dan berkata, menurut aturan tantangan, Anda memiliki kesempatan untuk memulihkan kekuatan Anda dalam 1 jam. Dalam 1 jam, Anda dapat memasuki Master Harta Sihir Ruang Waktu untuk pulih. Petik 2. Mendengar ini, Zuo Jingyun berkata dengan arogan, kembalilah ke Lord Commander, bawahan tidak perlu memulihkan kekuatan mereka. Begitu kata-kata ini keluar, para prajurit Jenderal Dewa Agung Bai Yun berteriak, dominasi Zuo Jingyun akan menang. Zuo Jingyun menghadap para prajurit kam militer miliknya, dan berkata dengan arogan, jangan khawatir, kalian, Zuo Jingyun tidak akan pernah mengecewakan semua orang. Tidak peduli siapa itu, tidak ingin mengambil kemuliaanku. Tidak peduli siapa itu, jangan pikirkan itu dan singkirkan kemuliaan kita bersama. Setelah mendengar ini, Dewa Besar Bai Yun akan tersenyum dan berkata, kerja bagus, layak menjadi bawahanku. Segera, Jenderal Dewa Agung Bai Yun memandang ke samping pada Dewa Agung Jenderal Bai Feng, dan berkata tanpa senyum, kakak keenam,
bawahanmu baru saja keluar dengan Dewa Prajurit Bintang 1 selama 3.000 tahun. Kakak, saya lakukan itu untuk kebaikanmu. Biarkan Jingyun mengaku kalah sesegera mungkin. Pedang tidak memiliki mata. Jika ada kesalahan pada Jingyun, moral bawahanmu akan turun ke titik beku. Bai Feng tersenyum acuh tak acuh, terima kasih atas perhatian Anda, tetapi saudara keenam, saya percaya bahwa bawahan saya akan membiarkan Dewa Prajurit Bintang 2 yang Anda peroleh dengan cepat menghilang. Jelas, Bos Baiyun dan Liu Bai tua penuh dengan bubuk mesiu. Jenderal lain juga terlihat akrab. Seperti semua orang tahu, Bai Feng Great God akan berselisih dengan 5 bersaudara. Wow, pada saat ini, Zuo Jingyun naik ke udara, dan terbang ke platform tinggi, menatap Tan Yun. Dengan niat membunuh, ayo. Senyum jahat muncul di sudut mulut Tan Yun, yang berubah menjadi bayangan ungu. Dia meluncur di platform tinggi dan berdiri menatap Zuo Jingyun. Komandan Fang Seng menatap Tan Yun dan alis putihnya sedikit berkerut. Kalian berdua semua jenius di pasukan keluarga Bo kita. Komandan ini berharap kalian akan berhenti di sini dan tidak ingin melihat beberapa dari kalian mati. Tentu saja ini hanya saran komandan, hidupmu adalah milikmu, kamu harus lebih menghargainya. Oke, Panglima telah mengatakan semuanya, sekarang diumumkan bahwa tantangan Dewa Perang Bintang 2 telah resmi dimulai. Pada saat ini, para penonton terdiam, dan mata semua orang tertuju pada Tan Yun dan Zuo Jingyun di platform tinggi. Pada saat ini, suara acuh tak acuh dari Jenderal Dewa Agung Bai Yun terdengar di benak Zuo Jingyun. Jingyun, bunuh dia untuk Jenderal Dewa Agung ini. Bawahan patuh. Setelah Zuo Jingyun melewati transmisi suara, kekuatan angin, guntur, dan surga yang besar melonjak keluar dari tubuhnya, dan semburan guntur dan kilat yang cerah menyebar ke seluruh tubuhnya, cukup mengejutkan. Dia membalik tangan kanannya, dan tombak angin dan guntur muncul entah dari mana. Tombak itu menunjuk ke arah Tan Yun, dan dia berkata dengan suara yang dalam, mari kita mencerahkan pedang. Haha, Tan Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa liar, nada arogansinya terkandung dalam nadanya, kamu tidak layak untuk pedang terangku. Benarkah, Jingyun? Kuharap kekuatanmu sekuat mulutmu. Zuo Jingyun meraung, menembak guntur. Zuo Jingyun naik ke langit seperti dewa petir, dengan kekuatan dewa petir melonjak keluar dari tubuhnya, tombak melesat keluar, menghancurkan kekosongan, dan menukik ke bawah untuk membunuh Tan Yun. Ketika Zuo Jingyun menembak, itu adalah tipuan. Ini juga pertama kalinya dia mengerahkan kekuatan sejatinya sejak dia menjadi prajurit bintang 2. Kakak Jingxian, jangan gegabah. Ayo nyalakan pedang. Bai Su, yang sedang menonton pertempuran, berteriak dengan cemas, bahkan jika pedangnya tidak dinyalakan, kapaknya baik-baik saja. Kapak dewa dan pedang dewa yang kamu beli kemarin tidak ditampilkan pada saat ini. Bukankah mereka dibeli tanpa biaya? Mendengar ini, Tan Yun berkata, Saudara Bai, tujuan saya bukan hanya gelar Dewa Prajurit Bintang 2. Masih terlalu dini untuk bersinar sekarang. Bai Su terkejut, dan lautan badai muncul di hatinya, mungkinkah dia masih ingin menantang Dewa Prajurit Bintang 3 besok? Tepat ketika Bai Su terkejut, tiba-tiba, ada ledakan seru dari kerumunan yang menonton. Ya Tuhan, lihat, Jingyun benar-benar luar biasa. Ya, ternyata Jingyun sama sekali tidak mengerahkan kekuatannya dalam pertempuran demi Dewa Perang Bintang 1. Kuat, Jingyun terlalu kuat. Petik 2 petik 2. Pada saat ini, di mata semua orang, Tan Yun, yang dengan tangan kosong, menghadapi Zuo Jingyun yang menukik dengan senjata tajam. Dia menekuk lututnya dan melesat seperti bola meriam. Dari kehampaan, Tan Yun berubah menjadi busur besar, muncul di belakang Zuo Jingyun yang terkejut, dan tiba-tiba menendang punggung Zuo Jingyun. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak setingkat Zuo Jingyun. Mustahil. Kenapa kamu begitu cepat? Ledakan. Jeritan histeris Zuo Jingyun tiba-tiba berhenti. Dia menghadapi kaki Tan Yun, tubuhnya rapuh dan menyedihkan seperti keramik. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi awan kabut. Wow, potongan-potongan mayat berserakan di platform tinggi, dan dengan suara nyaring, tombak tajam juga jatuh di platform. Kematian. Zuo Jingyun, yang sebelumnya optimis oleh semua orang, dibunuh oleh Tan Yun Leiting. Diam. Pada saat ini, para penonton terdiam. Semua orang memandang Tan Yun yang berdiri di udara, dengan keterkejutan yang dalam di matanya.
Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Tan Yun tersembunyi begitu dalam. Setelah keheningan singkat, berbagai suara meletus dari penonton. Terutama 100 juta tentara Jenderal Bai Feng yang agung, berteriak dengan penuh semangat, moralnya dapat dikatakan telah mencapai puncaknya. Wow, di kursi gedung Dewa lantai 6, Raja Dewa Bai Cheng tiba-tiba bangkit dan menatap Tan Yun. Matanya yang keruh mengungkapkan warna yang sangat sulit dipercaya, dan dia diam-diam berkata, kekuatan anak ini untuk melompati tantangan benar-benar kuat. Di lantai 5 para dewa, Komandan Suben menatap Tan Yun dan berkata secara rahasia, tidak malu cucu perempuan tua kalah dari putra ini. Dua komandan lainnya memandang Tan Yun, dan wajah mereka dengan tahun-tahun yang tertulis pada saat itu dipenuhi dengan pujian yang tidak disembunyikan. Dan Bai Feng Great God General, pada saat ini, dengan bersemangat menembak kasing, hahaha, ahahaha. Jing Yun, bagus. Di sisi lain, 5 kakak laki-laki di sampingnya memiliki wajah jelek, terutama Jenderal Besar Bai Yun, wajahnya merah karena marah, dan pipinya kasar. Baru saja, dia masih di depan semua orang, mengejek pahlawan besar Bai Feng. Akibatnya, Zhuo Jingyun sangat sulit dipercaya dan dibunuh oleh Tan Yun. Jika memungkinkan, dia tidak sabar untuk terbang menuruni gedung suci dan menembak mati Tan Yun. Diam, semuanya. Setelah Komandan Fang Seng memerintahkan penonton untuk tenang, dia dengan ramah menatap Tan Yun yang berdiri di langit, dan suara itu bertahan lama di telinga semua orang. Sekarang Panglima dengan sungguh-sungguh mengumumkan bahwa Dewa Agung Bo Feng akan berhasil menantang Jing Yun, prajurit dewa bawahannya, dan mendapatkan kemuliaan Dewa Prajurit Bintang 1 dan 2 pada saat yang sama. Dia adalah penguasa yang tak tergoyahkan dari pasukan keluarga Bo kita, tentara Bintang 1 dan Bintang 2. Namanya akan diingat oleh semua orang. Mendengar ini, semua Jenderal Dewa Agung Jenderal Bai Feng tertawa, tetapi kepala bos Tan Yun, Mayor Jenderal Guan Yong, tertawa tidak wajar. Sial, kekuatan tantangan lompatan katak anak ini sangat kuat. Guan Yong berpikir keras. Panglima Fang Seng berkata lagi, hari ini pertempuran para Dewa Perang Bintang 2 berakhir, dan besok, medan Perang Bintang 3 akan terbuka. Setelah Dewa Prajurit Bintang 3 lahir di medan Perang Samsung, Jing Yun masih bisa menantang lagi dan menyerang kemuliaan Dewa Prajurit Bintang 3. Setelah itu, Komandan Fang Seng memandang rendah Tan Yun dan tersenyum. Anak kecil, apakah kamu punya rencana untuk menantang Dewa Prajurit Bintang 3 besok? Di mata semua orang, Tan Yunang memandang Komandan Fang Seng dan dengan hormat berkata, kembalilah ke Komandan, bawahan belum yakin. Itu tergantung pada situasi besok. Ya, setelah Panglima tertinggi Fang Seng mengangguk, dia berkata dengan suara sungguh-sungguh, Jing Yun, lelaki tua itu melihatmu tumbuh bersama Dewa Agung Bo Feng. Selama hampir 3.000 tahun, Dewa Agungmu akan hidup terlalu lama. Komandan ini, menantikan penampilanmu, jika kamu bisa berada di atas tahta Dewa Prajurit Bintang 3, komandan ini juga akan memberimu hadiah. Mendengar hadiah itu, Tan Yun cukup bersemangat, dan transmisi suara berkata, terima kasih, Panglima, atas kebaikan Anda, dan bawahannya akan melakukan yang terbaik besok untuk bersaing demi Dewa Prajurit Bintang 3. Keesokan harinya, Chen Xi. Pertempuran Samsung Warrior God dimulai di medan perang Samsung. Sebanyak 50.000 tentara Bintang 3 berpartisipasi dalam putaran pertama babak penyisihan. Ratusan orang terbunuh, lebih dari 20.000 terluka, dan ada lebih dari 25.000 tentara yang memasuki tahap kedua dari duel. 2 lawan 2. Setelah lebih dari 25.000 prajurit Bintang 3, setelah 7 jam duel, prajurit Bintang 3 akhirnya lahir. Senjata ajaib ini adalah singa misterius. Ini mengontrol api singa api misterius, tak terkalahkan, tidak ada lawannya. Di platform tinggi, setelah Suanyan Mad Lion mengalahkan lawannya, dia tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi pria paruh baya yang sederhana. Di lantai atas di lantai 5, Panglima Fang Seng berdiri dan mengumumkan, api yang mendalam akan memerintahkan Hunting, prajurit jenius bawahannya, dan telah memenangkan prajurit Bintang 3. Tiba-tiba, para prajurit dewa dari klan Singa Gila Suanyan bersorak di mana-mana. Dewa Agung Suanyan akan menjadi orang tua dengan alis emas. Dia bangkit dengan senyum di wajahnya, menatap Hunting, dan tersenyum manis, kamu pantas menjadi anak dari jenderal hebat ini. Anakku, penampilanmu sangat bagus, untuk ayahku melihatmu memiliki bakat seperti itu, prestasi, saya sangat senang untuk Anda. Huntingang memandang Dewa Agung Suanyan,
dan berkata dengan tulus, semua ini adalah pujian dari kultivasi ayahnya. Hahaha, Tinger, kamu rendah hati. Dewa Agung Xuan Yan akan tertawa dari telinga ke telinga. Pada saat ini, Panglima Fang Seng memandang Tan Yun, suara lama dari ruang dan ruang master, Jing Yun, menurut aturan, Anda memiliki kualifikasi untuk menantang Dewa Prajurit Bintang 3, lakukan menyerah atau terus menantang. Begitu kata-kata ini keluar, penonton terdiam dan menatap Tan Yun. Kebanyakan orang percaya bahwa Tan Yun pasti akan menyerah. Karena klan singa liar api misterius lahir dengan kekuatan gaib, tulangnya keras, dan api singa api misterius yang terkandung dalam tubuh cukup kuat untuk membakar artefak luar biasa tingkat keempat dan membakar ketiadaan. Dan ini bukan tempat paling kuat dari api singa api yang mendalam. Kengerian sebenarnya dari Profound Flame Lion Fire adalah ia memiliki kemampuan unik untuk menelan darah. Dalam duel hari ini antara Hunting dan lawannya, meskipun dia melepaskan Profound Flame Lion Fire, dia tidak menggunakan kekuatan magis untuk menelan darah. Karena itu, kebanyakan orang berpikir Tan Yun akan menyerah. Hanya sedikit orang yang menduga bahwa Tan Yun akan menantang, karena mereka percaya bahwa Tan Yun masih mempertahankan kekuatannya. Di bawah tatapan semua orang, Tan Yunang memandang Komandan Fang Seng dan dengan hormat berkata, kembalilah ke komandan dan tantang bawahan. Setelah mendengar ini, para penonton mendidih. Hahaha, Jing Yun terlalu kuat, aku tidak menyangka dia akan menantangnya. Iya, namun, Hunting adalah satu-satunya putra Jenderal Dewa Agung Xuan Yan. Kekuatannya jelas bagi semua orang. Kali ini tampaknya menjadi pertempuran antara naga dan harimau. Itu benar. Hehehe, aku belum melihat Jing Yun melakukan latihan, aku benar-benar ingin melihat seberapa kuat dia. Saya juga. Petik 2. Pada saat ini, Komandan Fang Seng menatap Tan Yun dengan persetujuan. Komandan ini mengumumkan bahwa Jing Yun selanjutnya menantang Hunting. Begitu kamu menang, Jing Yun akan ditambahkan ke Triple Glory. Saya pikir Jenderal Besar Bai Feng, yang merupakan Jenderal Besar Jing Yun, pasti sangat bersemangat. Hahaha, sambut Jenderal Besar Bai Feng untuk berbicara. Dewa Agung Bai Feng sedikit menyesuaikan jubahnya, bangkit dari tempat duduknya, menatap Tan Yun dengan persetujuan, dan berkata, Jing Yun, kamu telah menggunakan tindakan praktis untuk membuktikan kekuatanmu kepada semua orang yang hadir. Bahkan jika kamu tidak dapat berhasil dalam tantangan, kamu masih raja prajurit terbaik di jantung jenderal hebat ini. Ingat, lakukan apa yang kamu bisa. Tan Yun naik ke udara dan dengan mantap melompat turun di platform tinggi, menatap jenderal besar. Bai Feng di atas para dewa dan berkata, bawahan ingat kata-kata jenderal besar. Iya, Dewa Besar Bo Feng melihat kembali ke api besar Dewa Besar, dan berkata melalui transmisi suara, jika Jing Yun kalah dari Hunting, saya harap Hunting dapat menunjukkan belas kasihan. Tidak masalah. Dewa Besar Xuan Yan berkata melalui transmisi suara, Tuan Muda 6 angkat bicara, dan bawahan secara alami akan mengikuti. Bawahan akan memberitahu Tinger melalui transmisi. Selanjutnya, Dewa Besar Xuan Yan akan mengirimkan ke Hunting, sehingga Hunting tidak akan menyakiti hidup Tan Yun. Setelah mendengar kata-kata itu, Hunting memandang Tan Yun yang berada 1000 kaki jauhnya, dan berkata, ayahku berkata, jangan biarkan aku membunuhmu. Jadi kamu bisa yakin, aku tidak akan membunuhmu. Setelah mendengarkan, Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata melalui transmisi suara, terima kasih, dan Anda dapat yakin, saya juga tidak akan membunuh Anda. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, Hunting tampak terkejut. Dia berpikir bahwa Tan Yun akan berterima kasih padanya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan datang. Pada saat ini, suara Panglima Fang Seng terdengar di telinga semua orang. Sekarang Panglima ini mengumumkan bahwa Jing Yun akan menantang permainan Dewa Perang Bintang 3, yang telah resmi dimulai. Di platform tinggi, Hunting menatap Tan Yun, mengepalkan tinjunya dan berkata, saya sombong. Ada beberapa ras di tingkat yang sama yang lebih kuat dari kekuatan saya. Saya ingin tahu seberapa kuat kekuatan Anda. Mengapa tidak bukankah kita bersaing untuk mendapatkan kekuatan terlebih dahulu? Iya, Tan Yun berhenti dan berdiri, seperti seorang Grandmaster, dengan tangan kiri di punggungnya, dan menjulurkan telapak tangan kanannya, dan berkata dengan keras, tolong beritahu saya. Kemunculan Tan Yun langsung menimbulkan kegemparan, dan 30 miliar tentara berdiskusi. Biarkan aku mengambilnya, apakah aku salah membacanya? Jing Yun jelas merupakan tangan,
bersaing dengan Hunting untuk mendapatkan kekuatan. Bukankah ini penghinaan bagi Hunting? Ya, Jing Yun tidak terlalu banyak mengambil Hunting. Menurut pendapat saya, Jing Yun terlalu arogan. Saya mendengar bahwa 2 tahun yang lalu, Hunting melukai para seorang prajurit bintang 9 hanya dengan satu pukulan. Yah, aku juga mendengar. Petik 2 petik 2. Dengan diskusi semua orang yang tertinggal di telinganya, Hunting mengerutkan kening, menatap Tan Yun dengan tidak senang, dan berkata dengan suara yang dalam, apa maksudmu dengan hanya mengangkat satu tangan? Kamu memandang rendah aku. Kakak Han salah paham. Tan Yun tersenyum bebas, aku tidak bermaksud begitu. Huff, tidak peduli jika kamu memilikinya, aku akan mengalahkanmu dulu. Hunting jelas temperamen yang lurus, dan dia mendengus, dan kekuatan singa dan dewa yang kejam pecah. Napasnya benar-benar berbeda dari penampilannya, dia terlihat sederhana dan jujur, tetapi napasnya sangat ganas. Bum bum bum. Sementara Hunting berlari, platform besar bergetar, kecepatannya tiba-tiba meningkat dalam kemarahan, dan dalam sekejap, dia bergegas di depan Tan Yun dan meledakkan dada Tan Yun. Dengan pukulan, dalam sekejap, retakan padat di ruang gelap muncul di kehampaan dalam jarak puluhan ribu kaki. Dapat dilihat bahwa kekuatan pukulan sangat kuat. Namun, Tan Yun tetap acuh tak acuh. Dia masih membawa tangan kirinya, membalik telapak tangan kanannya, dan menghadapi tinju Hunting. Ledakan. Dengan suara keras yang tumpul, mengejutkan bahwa adegan di mana Tan Yun terlempar ke udara tidak muncul. Sebaliknya, Hunting ditolak oleh Tan Yun dengan telapak tangannya. Tapi Tan Yun tidak bergerak sama sekali. Sungguh kekuatan yang kuat. Hati Hunting bergetar, dan kemudian, dengan semangat juang yang gila di matanya, dia tertawa dan berkata, hahaha, aku benar-benar ditolak olehmu, seorang prajurit kelas 1. Namun, barusan, aku hanya menggunakan 80% dari kekuatanku, dan kali ini aku menggunakan 90% dari kekuatanku untuk menjatuhkanmu ke udara. Mengaum. Raungan singa yang menggelegar datang dari mulut Hunting, dan dia menembak ke kehampaan dengan ganas, mengayunkan tinjunya ke arah Tan Yun lagi. Tan Yun tampak tenang, memegang tangan kirinya di punggungnya, dan ketika tinju Hunting mengenai dadanya, telapak tangan kanan Tan Yun tiba-tiba melesat. Ledakan. Boom. Pada saat tinju dan telapak tangan bertemu, sekelompok badai kekuatan ilahi meledak seperti nebula yang luas, dan akibat yang kuat menyebabkan ruang kosong di platform tinggi runtuh, menyebabkan Tan Yun dan Hunting berada dalam turbulensi dunia, ruang gelap. Jing Yun, kamu hanya ras manusia, mengapa kekuatan fisikmu begitu kuat? Ketika turbulensi ruang gelap menghilang, Hunting menjerit seru dan merasakan kekuatan yang tak tertandingi membanjiri tinjunya. Kulit tangan kanannya meledak. Kali ini, dia tidak lagi ditolak oleh Tan Yun seperti terakhir kali. Di sisi lain, Tan Yun masih berdiri dengan tangan di tangannya, stabil seperti batu. Adegan ini bukan hal kecil. Setiap orang yang menyaksikan pertempuran awalnya berpikir bahwa setelah Hunting menggunakan 90% dari kekuatannya, dia akan terbang bahkan jika dia tidak melukai Tan Yun. Tapi hasilnya, Tan Yunlah yang menjatuhkan Hunting ke udara. Dewa di lantai atas, Dewa Agung Bai Feng akan mengawasi Tan Yun, dan berkata dengan penuh semangat, berapa banyak kejutan yang akan diberikan anak ini untukku. Dan Dewa Agung Xuan Yan akan menatap Tan Yun, dia tidak menyangka putranya akan kalah dari Tan Yun dalam persaingan kekuasaan. Mengaum, aku tidak percaya, aku tidak bisa mengguncangmu. Saat Hunting meraung, lengannya menjentik, lengan jubahnya meledak, memperlihatkan lengan singa berbulu, dan tangannya berubah menjadi telapak tangan singa. Ledakan. Kali ini, Hunting tidak lagi memiliki kekuatan apapun. Dia bergegas menuju Tan Yun, menghancurkan kekosongan, muncul di depan Tan Yun seperti kilat, menghancurkan ruang dengan telapak tangan singanya, dan menamparkan dada Tan Yun dengan keras. Senyum muncul di sudut mulut Tan Yun, telapak tangan kanannya tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan membanting telapak tangan Hunting Shi dengan keras. Bang boom. Di tengah tumbukan yang memekakkan telinga, pemandangan yang mengejutkan terjadi, tetapi Tan Yun masih sekokoh batu, sementara Hunting dipukul seperti bola meriam dan terbang 100.000 kaki jauhnya, jatuh ke platform tinggi. Dewa di lantai atas, Dewa Besar Xuan Yan tiba-tiba bangkit dan berteriak, Tinger, jangan jatuh, atau kamu akan kalah. Kamu melawan dia. Kamu tidak bisa melawan dia. Kamu harus menggunakan Profound Flame Lion Fire milik klanku,
Kalahkan dia, dan berjuang untuk kemuliaan bagi Profound Flame Lion klan milikku. Mendengar ini, Han Ting, yang jatuh ke dasar platform tinggi, menjawab, ayah, anakku tahu apa yang harus dilakukan. Mengaum, mengaum, mengaum. Dengan 3 auman singa yang menghancurkan langit, tendangan voli Han Ting berubah, dan tiba-tiba dia menjadi singa misterius dengan ketinggian 500 kaki. Itu terbakar dengan api singa biru tua yang tingginya 10.000 kaki, dan tiba-tiba menjulurkan kuku depan kirinya. Cakar singa yang tajam menggedor, meraih tepi platform, dan tubuhnya yang seperti gunung tiba-tiba naik, menara tinggi. Suanyan Mad Lion memandang Tan Yun 100.000 kaki jauhnya, sepasang murid raksasa menunjukkan kepercayaan diri, dan berkata, Jing Yun, saya harus mengakui bahwa kekuatan fisik Anda lebih kuat dari saya, tetapi Anda kalah. Naik, api singa api mendalam saya, mengabaikan pertahanan apapun, dapat membakar tubuh Anda, saya menyarankan Anda untuk menyerah, jika tidak, saya menyakiti Anda, jangan salahkan saya. Tan Yun tersenyum tipis, tidak apa-apa. Kebetulan atribut api saya tidak lemah. Saya juga ingin mempelajari kekuatan api singa api mendalam Anda. Oke, lihat gerakannya. Singa gila Suanyan mengucapkan suara keras, api singa Suanyan, melahap langit. Hah, berdengung. Tiba-tiba, di dalam Profound Flame Mad Lion, api yang mengamuk setinggi ribuan kaki dan seperti Profound Flame Lion menyembur keluar. Dalam getaran kehampaan yang hebat, tampaknya ada ribuan singa liar api yang dalam berlari dengan keras dari platform tinggi, menelan sebagian besar platform tinggi. Kakak Jingxian, hati-hati. Bai Su, yang sedang menonton pertempuran, berteriak dengan cemas, jika kamu tidak tahan, larilah untuk hidupmu. Saudara Bai, jangan khawatir, saya tidak peduli dengan api singa api yang mendalam. Ketika Tan Yun mentransmisikan suara, langkah selanjutnya membuat semua orang yang hadir tercengang. Kemudian, para dewa dan tentara menunjukkan ketidakpercayaan dan menggosok mata mereka dengan keras, berpikir bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Di mata publik, Tan Yun menghadapi singa api misterius yang ditelan yang diubah oleh api singa api misterius. Dia bahkan mengambil tangannya di punggungnya dan membiarkan api singa api misterius menelan dirinya sendiri. Ah, ini, bagaimana mungkin? Di platform tinggi, Suanyan Mad Lion melebarkan pupilnya. Terkejut menemukan bahwa Tan Yun, yang berdiri di Suanyan Lion Fire-nya sendiri, tersenyum pada dirinya sendiri. Dan tanpa cedera, tampaknya api singa api mendalamnya bahkan tidak panas sama sekali. Menatap Tan Yun dengan tatapan yang menyenangkan, Suanyan Mad Lion benar-benar tercengang. Ia mengangkat kuku depannya dan menggaruk kepalanya, bertanya-tanya apa yang terjadi. Dibandingkan dengan kekuatan, saya kalah dalam kekacauan, tetapi sekarang api singa api yang mendalam, yang selalu saya banggakan, tidak berpengaruh pada orang lain. Pada saat ini, Suanyan Mad Lion tampaknya memiliki 2 kata kapital, bodoh, tertulis di wajahnya, dan tertegun di tempat. Wah hahaha. Bai Su menggelengkan tenggorokannya, menari dengan gembira, dan melihat ke samping pada wanita Sen Subing dan berkata, saudara-saudara, apakah Anda melihatnya? Singa liar nyala api yang dalam tertegun. Saudara Jingxian benar-benar terlalu baik, dia adalah musuh bebuyutannya. Melihat Bai Su yang bersemangat, para wanita Sen Subing mengerutkan bibir dan tertawa. Mereka secara alami tahu bahwa Tan Yun memiliki api besar, dan mereka tidak takut pada api apapun. Setelah beberapa saat, Tan Yun, yang berada di dalam api, melihat ke arah singa liar misterius yang tidak melambat, dan tersenyum, Saudara Han, singkirkan api singa api Anda yang dalam. Atribut api saya adalah api asli, kebetulan lebih kuat dari api singa api mendalam milikmu, ditambah tubuh fisikku lebih kuat, jadi aku tidak takut padamu. Untuk menyelamatkan wajah pihak lain, Tan Yun berkata lagi, kali ini aku bisa mengalahkanmu. Ini benar-benar beruntung. Jika wilayahmu lebih tinggi dariku, aku tidak berani berdiri di sini dan membiarkanmu membakarnya. Mendengar ini, setelah singa gila Suanyan melambat, hatinya menjadi lebih seimbang, dan dia tersenyum malu, saya tidak malu sebelumnya, dan saya yakin. Sambil berbicara, singa liar api misterius menyingkirkan api singa api misterius, dan kemudian berubah menjadi pria paruh baya yang sederhana dan jujur. Han Ting melangkah ke tubuh Tan Yun, mengulurkan tangan dan meraih lengan kanan Tan Yun, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan berteriak. Han Ting yakin, dan pemenangnya adalah Jing Yun. Setelah itu, Han Ting melepaskan Tan Yun, mundur selangkah, mengepalkan tangan kanannya ke dada kirinya,
membungkuk dalam-dalam ke Tan Yun, dan kemudian menyapu platform tinggi. Semua orang tahu bahwa perilaku Hunting barusan adalah bahwa klan singa api mendalam mereka, yang memuja yang kuat, akan memberi hormat dengan cara ini. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun tidak hanya mengalahkan Hunting, tetapi juga memenangkan rasa hormatnya. Jenderal Dewa Besar Bai Feng di lantai atas berdiri dan tertawa. Selama 3000 tahun, dia tidak pernah sebahagia sekarang. Hahaha, Jing Yun hebat. Setelah pujian itu, dia membuang senyumnya, entah apa yang dia pikirkan. Dengan ekspresi serius, ingat, jangan tantang Dewa Prajurit Bintang 4 besok, kalau tidak kamu akan mati selamanya. 9 kematian seumur hidup. Tan Yunjian mengerutkan kening dan berkata dengan transmisi suara, Jenderal yang hebat, apakah Anda tahu bahwa akan ada yang kuat dalam pertempuran para Dewa Perang Bintang 4 besok? Dewa Agung Bai Feng berkata dalam transmisi suara, kakak kedua saya mengenali seorang anak perempuan belum lama ini. Dia hanya memasuki barak kemarin dengan tujuan datang ke Dewa Prajurit Bintang 4. Wanita ini bernama Bowen setelah diberi nama keluarga oleh saudara laki-laki keduaku. Dia memiliki bakat luar biasa. Dia tidak hanya memiliki atribut kematian, tetapi juga memiliki bakat atribut cahaya. Saya mendengar bahwa wanita ini memiliki kemampuan untuk membunuh kelas 1 dan setengah suci. Dengan kekuatannya, dia tidak hanya dapat mendominasi Dewa Prajurit Bintang 4, tetapi tidak mengherankan, dia adalah Dewa Prajurit Bintang 5. Petik 2. Kakak kedua saya ingin membunuh saya, dan Anda adalah orang saya. Jika Anda menantangnya, konsekuensinya akan menjadi bencana, apakah Anda mengerti? Mendengar ini, Tan Yun berkata dalam transmisi suara, terima kasih atas pengingatnya, bawahan mengerti. Setelah transmisi suara, Tan Yun mencibir pada dirinya sendiri, Bowen, jika kamu tidak bertemu denganku, kekuatanmu sudah cukup untuk menjadi prajurit bintang 4 dan prajurit bintang 5. Tapi sayangnya, denganku, Tan Yun, siapapun harus menyingkir. Pada saat ini, di lantai 5 para dewa, Komandan Fang Seng memandang rendah Tan Yun dengan persetujuan, dan berkata melalui suara, anak baik, kamu tidak mengecewakan yang lama, kamu benar-benar telah menjadi bintang 3, Dewa Prajurit. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan suara tenang, Tuan Komandan, apa yang Anda katakan sebelumnya, apakah Anda masih menghitung? Panglima Fang Seng terkejut sejenak, dan kemudian, seolah memikirkan sesuatu, transmisi suara berkata, orang tua itu berkata, jika Anda dapat memenangkan Dewa Prajurit Bintang 3, setelah pertempuran Dewa Prajurit, dia akan memberimu hadiah yang kamu inginkan. Ini adalah hitungan alami. Tan Yun tersenyum dan berkata, junior itu sebelumnya berterima kasih kepada komandan. Iya, setelah Komandan Fang Seng mentransmisikan suara itu, suara lama itu dengan jelas menyebar ke telinga semua orang. Sekarang komandan ini mengumumkan bahwa Dewa Besar Bo Feng akan menundukkan bintang Jing Yun, tidak hanya prajurit bintang 1 dan prajurit bintang 2. Dan itu masih Dewa Prajurit Bintang 3. Sudah larut, dan prajurit bintang 4 yang akan berpartisipasi dalam pertempuran prajurit bintang 4 besok akan beristirahat dengan baik malam ini. Komandan ini menantikan penampilanmu besok. Keesokan harinya, Chen Xi. Dengan perintah dari Panglima Tertinggi Fang Seng, 100.000 tentara bintang 4 yang berpartisipasi dalam putaran pertama babak eliminasi di medan perang bintang 4 diserang oleh badai energi. Tiba-tiba, di medan perang bintang 4 yang besar, seorang prajurit hebat dari berbagai ras diledakkan keluar dari medan perang. Hanya sesaat kemudian, jumlah prajurit bintang 4 yang berdiri di medan perang bintang 4 kurang dari 40.000. Lebih dari 60.000 prajurit sihir yang tersisa, jumlah korban tewas melebihi 500, yang lain terluka parah dan tidak sadarkan diri, dan beberapa kehilangan kemampuan untuk bergerak. Pada saat ini, Bai Su, yang berada di sebelah Tan Yun, tampaknya telah menemukan sesuatu, dan berseru, biarkan aku pergi, lihat Brother Jingxian, siapa kecantikan menawan itu. Seberapa kuatnya? Tan Yun melihat ke arah yang ditunjuk Bai Su, dan melihat seorang gadis dengan rok putih yang tampak seperti gadis muda berusia 28 tahun, dengan kulit seperti salju, sosok ramping, hidung besar, dan mulut kecil, dan dia dilahirkan dengan bulan yang tertutup dan bunga yang tak tahu malu. Gadis dengan rok putih menghadapi badai energi yang datang ke arahnya, dan dengan satu gelombang lengan batu gioknya, badai energi itu runtuh tanpa jejak. Mungkinkah dia adalah Bowen yang dikatakan Jenderal Dewa Agung Bai Feng kemarin?
Tan Yun tidak bisa membantu tetapi diam-diam bertanya. Pada saat ini, tidak hanya Bai Su dan Tan Yun yang memperhatikan gadis berbaju putih itu, tetapi juga para prajurit dewa lainnya. Bahkan pemimpin Raja Dewa Bai Cheng di gedung Dewa 6 lantai juga memperhatikan gadis itu. Raja Bai Cheng melihat ke bawah, dan 300 jenderal besar di kursi di lantai 3 dengan rasa ingin tahu bertanya, bawahanmu yang mana wanita ini? Ketika semua dewa besar menggelengkan kepala mereka, Dewa Besar Bai Zi berdiri, menatap Raja Bai Cheng, dan membungkuk dan berkata, kembalilah ke ayahku, namanya Bowen, putri saleh dari anak itu, dan cucumu. Wener adalah anak yang sangat berbakat, dan anak itu sangat percaya bahwa dia akan menjadi dewa prajurit bintang 4. Ketika Bozi menyebut Bowen, dia mengaguminya. Pada saat yang sama, dia juga sangat senang. Karena ayahnya memperhatikan Bowen, itu adalah pengakuan atas kekuatan Bowen. Jadi itu masalahnya. Raja Dewa Bai Cheng mengangguk puas, dia sangat baik. Selama dia bisa menjadi dewa prajurit bintang 4 dengan kekuatannya, dia akan mengenalinya sebagai cucu sebagai seorang ayah. Setelah kata-kata itu, Raja Dewa Bai Cheng berhenti berbicara. Pada saat ini, banyak prajurit sihir yang menyaksikan pertempuran mendengar bahwa gadis berbaju putih itu sebenarnya adalah putri saleh dari Jenderal Besar Bai Zi, jadi mereka memilih untuk tetap diam dan tidak berani berbicara lagi. Karena gadis berbaju putih itu bukan hanya putri saleh dari Jenderal Besar Bai Zi, tetapi juga cucu dari Raja Bai Cheng yang belum mengaku. Kata-kata Raja Dewa Bai Cheng, Bai Wen, yang berada di medan perang bintang 4, secara alami mendengar telinganya, dan wajahnya yang bisa dipatahkan oleh pukulan itu mengungkapkan senyum kegembiraan. Selanjutnya, prajurit sihir bintang 4 yang maju ke tahap kedua dari duel 2-2, di bawah naungan Panglima Fang Seng, memulai duel. Di platform tinggi No. 3600, Bowen berubah menjadi bayangan, dan sosoknya melintas melewati lawannya. Lawan menyemprotkan darah dan jatuh di bawah platform tinggi, jatuh koma. Di antara 30 miliar tentara sihir, lebih dari 90% tidak melihat bagaimana Bowen melukai lawannya dengan serius. Ya Tuhan, Nona Bowen benar-benar luar biasa, aku belum pernah melihat bagaimana lawannya terluka parah olehnya. Iya, juga, terlalu luar biasa, aku juga tidak melihatnya. Aku juga tidak melihat dengan jelas. Petik 2. Para prajurit dewa yang menyaksikan pertempuran itu mengeluarkan suara keterkejutan yang luar biasa. Bai Su menarik Tan Yun, Kak Jingxian, apakah kamu melihat dengan jelas? Aku tidak melihat dengan jelas. Tan Yun mengangguk dan berkata, wanita ini harus menjadi orang yang kejam. Dia dapat dengan mudah mengalahkan lawannya, tetapi dia memukul dahi lawannya dengan telapak tangannya. Dahi. Bai Su mengacaukan transmisi suara, bagaimana saya menemukan bahwa kepala lawannya masih utuh kecuali pendarahan dari 7 lubang. Suara Tan Yun mengiyakan, telapak tangannya semurni api, dan di bawah telapak tangannya, jika saya tidak salah, tengkorak lawannya sudah penuh retakan, bahkan lebih serius. Aku pergi, hatiku begitu kejam. Bai Su berkata melalui transmisi suara. Iya, mata Tan Yun berkedip, dan transmisi suara berkata, kamu memikirkannya, wanita ini sangat kejam di depan kakekmu, jika dia tidak berada di tempat siapapun, metode pembunuhannya pasti lebih kejam. Leher Bai Su tiba-tiba menyusut, kakak Jingxian, tebakanmu sangat masuk akal, tidak heran paman kedua saya akan menerimanya sebagai putri yang saleh. Ternyata dia dan paman kedua saya adalah orang yang kejam dan kejam. Dalam sekejap mata, ini adalah awal dari malam. Dalam pertempuran para dewa prajurit bintang 4, setelah beberapa jam, dewa prajurit bintang 4 akhirnya muncul. Orang ini bukan orang lain, tapi Bowen. Dalam beberapa jam ini, semua lawan yang ditemui Bowen rentan terhadap pukulan di depannya. Hampir semua orang yang menyaksikan pertempuran memandangnya, dengan tatapan ketakutan yang dalam di mata mereka. Karena seperti yang dikatakan Tan Yun sebelumnya, Bai Wen terlihat seperti malaikat murni, dan cara menghadapi musuh tidak berbeda dengan iblis. Prajurit bintang 4 yang menghadapinya semuanya terluka parah dan tidak sadarkan diri, dan mereka dalam bahaya. Dalam hal ini, Raja Dewa Bai Cheng di lantai 6 para dewa tidak merasa tidak senang. Menurut pendapatnya, medan perang bintang 4 adalah medan perang. Melukai lawan dengan parah di medan perang hanya dapat menunjukkan bahwa kelemahan lawan, dan kekuatannya sendiri, dapat bertahan lebih lama di alam dewa yang lemah dan kuat ini. Pada saat ini,
Dewa lantai 5 di lantai atas, Komandan Fang Seng bangkit. Sekarang komandan ini mengumumkan bahwa Dewa Prajurit Bintang 4 adalah Putri Jenderal Besar Baizi, Bai Wen. Pada saat ini, di lantai 3 para dewa, seorang dewa terkenal akan berdiri, menghadap Baizi dan tersenyum, "Selamat. Selamat." Petik 2 titik 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 petik 2. Di mata para jenderal besar, Tan Yun jelas bukan lawan Bai Wen, dan bertekad bahwa Tan Yun tidak akan membengkak untuk menantang Dewa Perang Bintang 4. Tidak hanya para dewa besar yang akan berpikir demikian, tetapi juga para komandan Baizi dan Fang Seng. Dewa Agung Baizi akan berdiri dan melihat sekelompok jenderal besar yang memberi selamat padanya. Dia tertawa dari telinga ke telinga, "Terima kasih banyak." Melihat Bozi yang bangga di angin musim semi, Jenderal Dewa Agung Bo Feng tampak sangat dingin. Di hati Jenderal Bai Feng yang agung, orang yang paling dia benci adalah saudara keduanya, Baizi. Pada saat ini, dia sangat tidak senang ketika dia melihat penampilan Baizi yang penuh keinginan. Dewa Agung Baizi menatap tatapan Yu Guang di matanya, dia perlahan melihat ke belakang, hehe tersenyum dan berkata, "Kakak keenam, mengapa kamu dalam suasana hati yang buruk?" "Huff," tanya kamu dengan sadar. Jenderal Dewa Agung Bo Feng mendengus dingin, lalu mengabaikan Bozi. Dewa Agung Baizi mengejek transmisi suara, "Saudara keenam, saudara keenam, bukankah Jing Yun cukup bagus dalam hal itu? Anda memintanya untuk menantang Bo Wen. Hahaha. Kakak keenam, bagaimana kalau bawahanmu mendapatkan 3 gelar Dewa Perang? Lagi pula, itu hanya Dewa Perang Bintang 1, Bintang 2, dan Bintang 3. Putriku yang saleh memenangkan Dewa Prajurit Bintang 4, dan kemudian dengan kekuatan Yaer, dia pasti akan memenangkan kemuliaan. Dewa Prajurit Bintang 7. 2 putriku, satu adalah Dewa Prajurit Bintang 4, yang lain adalah Dewa Prajurit Bintang 7, posisiku di hati ayahku jauh lebih tinggi darimu." Setelah menertawakan kata-kata itu, Jenderal Dewa Agung Baizi tidak lagi memperhatikan Bai Feng, tetapi menatap Dewa Raja Bai Cheng di atas Dewa 6 lantai, dan berkata dengan hormat, "Tuanku, Anda berkata, Ruo Wener menjadi Dewa Prajurit Bintang 4, apakah menurutmu cucunya nyata?" "Tentu saja itu benar." Raja Dewa Bai Cheng perlahan bangkit dan menatap Bo Wen yang bersemangat di platform tinggi. Raja Dewa mengumumkan bahwa Bo Wen adalah cucu Raja Dewa mulai sekarang. Sebelum kata "perempuan" jatuh, tiba-tiba terdengar suara sebelum waktunya, "Tuan Dewa, tunggu sebentar, bawahan Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan." Hah? Bai Cheng Shen Wang menggelengkan alisnya, mengikuti reputasinya, dan melihat Tan Yun Zeng memandang dirinya dengan hormat. Kata-kata Tan Yun segera membangkitkan bisikan semua orang. "Hah? Bagaimana situasinya?" Jing Yun menyela komandan saat ini, apa yang akan dia lakukan? "Menurut pendapat saya, hanya ada satu kemungkinan. Saya kira itu untuk menantang Bo Wen." "Tantang Bo Wen? Sungguh lelucon." Kita semua melihat Jing Yun dan penampilan lawannya sebelumnya, jelas jauh lebih lemah dari Bo Wen. Kecuali jika otak Jing Yun kebanjiran, kita akan menantang Bo Wen. "Yah, Xiongte ini masuk akal, saya pikir Jing Yun memiliki hal lain untuk dikatakan, bagaimanapun, itu bukan untuk menantang Bo Wen." Petik 2 titik 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 petik 2. Raja Dewa Bai Cheng tidak marah karena Tan Yun memotongnya. Orang yang cerdas dapat melihat sekilas bahwa Raja Dewa Bai Cheng masih mengagumi Tan Yun. "Pria kecil, ada apa?" Raja Dewa Bai Cheng bertanya. Tan Yun dengan hormat berkata, "Apakah Bo Wen adalah prajurit bintang 4? Sulit untuk mengatakannya sekarang, kecuali dia bisa mengalahkan bawahannya. Bawahan ingin menantangnya." Ketika komentar ini keluar, hadirin gempar. Apa aku salah dengar? Jing Yun benar-benar ingin menantang Dewa Prajurit Bintang 4. "Ya, siapa yang memberinya keberanian? Saya pikir dia kewalahan oleh kemuliaan yang dia dapatkan. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Bo Wen? Apa yang kamu katakan? Aku tidak setuju, apakah kamu lupa? Dalam pertempuran para dewa perang 100 tahun yang lalu, Xiao Xihan, gadis surga yang sombong, menyapu lawannya satu demi satu dengan para dewa kelas 1. Pada akhirnya, meskipun dia terluka parah, dia mengalahkan Dewa Perang Bintang 4 dan menjadi pasukan Bai Hong kami. Satu-satunya dengan kekuatan prajurit Bintang 1 untuk mendapatkan prajurit Bintang 4. Saudaraku, bangun. Kamu juga mengatakan bahwa itu adalah mitos yang dibuat oleh Xiao Xihan. Bagaimana Jing Yun bisa dibandingkan dengannya?" Petik 2 titik 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 petik 2.
Pada saat ini, ada semua jenis bisikan. Di lantai atas, Dewa Agung Bai Feng tiba-tiba berdiri. Jing Yun, jangan sengaja. Oh, bagaimana kamu bisa memarahi Jing Yun, saudara enam? Dewa Agung Bo Zi berkata sambil tersenyum, karena Jing Yun ingin menantang Bo Wen, dia harus disempurnakan. Mungkin Bo Feng terlalu khawatir tentang impulsif. Dia memandang Bai Zi ke samping dan berkata dengan sungguh-sungguh, kakak kedua, di depan begitu banyak orang, saudara keenam tidak ingin mengatakan hal berikutnya. Tapi kamu telah berulang kali memprovokasi saya, jadi saya harus mengatakannya. Bukankah kamu hanya ingin Jing Yun menantang, dan kemudian membiarkan putrimu yang saleh menyerangnya? Mendengar ini, Bai Zi berpura-pura tidak bersalah. Kakak keenam, bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang saudara kedua? Cukup, diam. Dengan Raja Bai Cheng yang keras, Bai Zi dan Bai Feng berhenti berbicara. Segera, Raja Dewa Bai Cheng menatap Tan Yun dan bertanya. Kamu bilang kamu ingin menantang Bai Wen? Ya, Komandan. Tan Yun berhenti dan berkata, bawahan akan menantangnya. Pada saat ini, Dewa Agung Bai Feng akan mengirimkan ke Tan Yun, Jing Yun, apakah kamu gila? Bai Wen ini tidak hanya memiliki atribut kematian, tetapi juga memiliki atribut cahaya, bakatnya luar biasa, dan kejam. Kamu tantang dia, ini bukan jalan buntu. Tan Yun berkata dengan transmisi suara yang tenang, Tuan, Anda tidak perlu khawatir, bawahan Anda memiliki cara mereka sendiri dalam melakukan sesuatu. Bawahan dapat mengetahui dari mata Bo Wen bahwa dia memiliki niat untuk membunuh bawahannya. Bawahan hanya ingin tahu, jika mereka membunuhnya, dapatkah mereka melampiaskan kemarahan mereka padamu? Mendengar ini, Dewa Agung Bai Feng akan terkejut, sedikit tidak bisa melihat melalui Tan Yun, dan transmisi suara berkata, jika Anda dapat membunuhnya, tentu saja Anda akan memiliki bau mulut untuk saya. Namun, saya bawahan akhirnya membuatmu seperti ini. Seorang prajurit yang menentang dewa, aku tidak ingin melihatmu mati. Dan swear, perlakukan kamu sebagai saudara, kurasa dia tidak ingin kamu mengambil risiko. Jing Yun, kamu menjawabku dengan jujur, berapa banyak peluang yang kamu miliki untuk mengalahkan Bo Wen, dan seberapa yakin kamu akan membunuhnya? Tan Yun berkata dengan suara angkuh, bawahan memiliki peluang untuk mengalahkan Bo Wen sebesar 100%, dan tentu saja mereka 100% yakin untuk membunuhnya. Kamu dapat yakin bahwa tidak hanya Dewa Prajurit Bintang 4 yang menjadi bawahan, tetapi Dewa Prajurit Bintang 5 besok juga bawahan. Tidak ada yang mau mengambilnya. Mendengarkan suara Tan Yun, salah bahwa Dewa Agung Bo Feng tidak akan bersemangat, tetapi lebih sering, dia penuh dengan keraguan tentang kata-kata Tan Yun. Dia menyembunyikan keraguan itu dalam-dalam, dan Transhen menyemangati, oke, ambisius, aku percaya padamu dan menantikan penampilanmu berikutnya. Pada saat ini, Panglima Fang Seng menatap Tan Yun dan berkata, anak kecil, ini adalah langkah yang sangat berisiko. Anda tahu, sejak zaman kuno, dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dari tentara keluarga Bai, hanya 100 tahun yang lalu, Xiao Xihan, putri surga yang sombong, secara bersamaan menerima kemuliaan 1 hingga 4 bintang sebagai dewa perang. Kamu harus berhati-hati. Dari kata-kata Panglima Fang Seng, tidak sulit untuk melihat bahwa dia sangat menghargai Tan Yun. Tan Yun mengepalkan tangannya dan membungkuk dan berkata, Tuan Komandan, generasi muda telah memutuskan, tolong nyatakan itu. Itulah masalahnya, Komandan mengucapkan semoga sukses untukmu. Setelah Komandan Fang Seng menyuarakan suara itu bergema seperti lonceng Hongzong, bergema melalui ruang waktu biji sesawi yang besar. Komandan ini berpikir bahwa Jing Yun akan menyerahkan kualifikasi untuk menantang Dewa Perang Bintang 4, oleh karena itu, tidak meminta Jing Yun. Ini adalah kelalaian komandan ini. Sekarang komandan ini secara resmi mengumumkan bahwa Dewa Agung Bo Feng akan menjadi bawahannya Jing Yun, dan dia akan secara resmi menantang Putri Jenderal Dewa Agung Bai Zi. Begitu kata-kata itu keluar, para penonton terdiam. Para dewa dan prajurit Dewa Agung Bo Feng memandang Tan Yun dengan penuh semangat, berharap Tan Yun dapat menciptakan mitos seperti yang dilakukan Xiao Xihan 100 tahun yang lalu. Di panggung tinggi, pikiran Bo Wen bergema dengan suara Jenderal Besar Bo Zi, Wen bunuh dia. Ayah angkat, jangan khawatir, aku akan membunuhnya. Bo Wen diam-diam berkata. Pada saat ini, Tan Yun, mengenakan jubah ungu, berubah menjadi bayangan ungu dan menyapu platform tinggi, berdiri jauh dari Bai Wen, saling memandang.
Bo Wen memandang Tan Yun, menggenggam tinjunya dan berkata, Tuan Muda Jing, saya harap dia akan berbelas kasih nanti. Tan Yun tersenyum, tidak masalah. Om, ketika kekosongan itu seperti riak air, Bai Wenyu membalik tangannya, dan pedang inferior tingkat 6 dengan atribut kematian dan tubuh hitam muncul entah dari mana. Kembalilah ke Dewa Virtual, kebenaran kematian. Bai Wen dalam gaun putih memegang pedang ilahi, seperti hantu putih, menghilang dari udara tipis, dan pada saat berikutnya menyapu kehampaan. Kecepatannya sangat cepat sehingga hampir semua prajurit sihir yang menonton pertempuran tidak dapat menangkap jejak pergerakannya sama sekali, seolah-olah dia telah benar-benar menghilang. Cukup cepat, dia bahkan lebih cepat dari kecepatanku setelah menggunakan langkah sihir ruang dan waktu. Alis Sen Subing mengerutkan kening, dan dia diam-diam berkata. Namun, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Tan Yun. Dia yakin bahwa jika Tan Yun menggunakan kekuatan penuhnya, dia akan setidaknya 2 kali lebih cepat dari Bo Wen. Dia sangat percaya pada Tan Yun, membunuh Bo Wen itu mudah. Seperti yang dipikirkan Sen Subing, pada saat ini, Tan Yun dengan jelas melihat Bo Wen yang telah bunuh diri. Di mata Tan Yun, kecepatan Bai Wen masih terlalu lambat. Sudah terlambat untuk mengatakan bahwa itu cepat, di mata para dewa yang menyaksikan pertempuran, tetapi saya melihat bahwa Bo Wen, yang menghilang di tempat beberapa saat yang lalu, tiba-tiba muncul di depan Tan Yun pada saat ini, pedang Dewa Hitam, menusuk alis Tan Yun dengan cepat. Melihat ini, kegemparan muncul di kerumunan. Mati. Jing Yun sudah mati. Iya, Jing Yun benar-benar mati, dia tidak bisa disalahkan atas kematiannya, tapi dia terlalu sombong. Iya, sayang sekali. Pada saat ini, seorang prajurit bintang 9 tiba-tiba menemukan sesuatu dan mengeluarkan suara kaget yang histeris. Ya Tuhan, Jing Yun belum mati. Lihat, kepala Jing Yun ditusuk oleh Bo Wen, tidak ada darah. Jika saya tidak salah menebak, itu adalah kecepatan Jing Yun, lebih cepat dari Bo Wen. Apa yang ditusuk Bo Wen hanyalah apa yang ditinggalkan Jing Yun ketika dia mengelak. Sosok itu belum hilang. Semua prajurit dewa mendengar kata-kata itu dan memandangnya satu demi satu, hanya untuk melihat seperti yang dikatakan prajurit dewa bintang 9. Pada saat ini, di platform tinggi, wajah Bo Wen yang menakjubkan tiba-tiba memucat. Senyum di wajahnya yang percaya Tan Yun akan mati hilang dan berubah menjadi warna ketakutan yang luar biasa. Kenapa kamu begitu cepat? Jing Yun, aku menyerah dan jangan bunuh aku. Setelah meninggalkan kalimat, Bo Wen melompat ke udara dengan sangat cepat, dan ingin melarikan diri di bawah platform tinggi. Bukan hanya dia tidak bodoh, sebaliknya dia juga sangat pintar. Dia tahu betul bahwa menghadapi Tan Yun sendiri, bahkan jika semua cara digunakan, itu sia-sia, karena Tan Yun akan dengan mudah bunuh diri dengan kecepatan sendirian. Jangan bunuh kamu, lelucon besar. Jika aku tidak secepat kamu, aku akan mati dengan menusuk kepalamu dengan pedang. Serahkan hidupmu padaku. Tiba-tiba, di atas platform tinggi, Tan Yun terdengar dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Segera, tepat ketika Bai Wen hendak melarikan diri dari tepi panggung, kekosongan di belakangnya bergetar, dan niat membunuh Tan Yun keluar dari udara. Meraih lengan kanan Bo Wen yang memegang pedang. Retakan. 5 jari tangan kanan Tan Yun tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan darah memercik, menghancurkan pergelangan tangan Bai Wen. Ah! Jangan! Bo Wen tampak kesakitan, menatap Jenderal Besar Bo Zi di lantai atas, menangis, ayah angkat, selamatkan aku. Wow! Jenderal Dewa Agung Bai Zi tiba-tiba berdiri, menekan kemarahan mengerikan di dalam hatinya, dan berkata, Jing Yun, tolong. Berbelas kasih dan jangan sakiti Wener. Menghadapi permintaan Bai Zi, Tan Yun tampak acuh tak acuh, tubuhnya melakukan tendangan voli, menendang Bai Wen sejauh ratusan kaki, dan membenturkan mulutnya dengan keras di platform tinggi. Pada saat ini, beberapa tulang rusuk di dada Bai Wen ditendang hingga berkeping-keping oleh Tan Yun, dan organ dalamnya dipukul lebih keras dari sebelumnya. Dia berjuang untuk bangun, tetapi dia tidak berdaya. Memanggil. Ketika Tan Yun melambai, Bai Wen menjatuhkan pedang hitam itu ke dalam kehampaan. Tan Yun tampak acuh tak acuh memegang pedang suci, selangkah demi selangkah menuju Bo Wen yang jatuh di atas panggung. Dalam perjalanan, pedang Dewa Hitam Tan Yun bergetar hebat dalam upaya untuk lepas dari tangan Tan Yun. Tan Yun berteriak dengan tajam, diam untuk Lao Su, jika tidak, Lao Su akan membunuhmu juga. Roh senjata pedang ajaib meneriaki Tan Yun,
dan sangat ketakutan sehingga dia tidak berani melawan. Tidak, jangan bunuh aku. Bo Wen, yang jatuh berlumuran darah, menatap Tan Yun yang berjalan ke arahnya, matanya yang indah penuh permohonan. Pada saat ini, di matanya, Tan Yun adalah dewa pembunuh yang tidak berkedip. Tidak, tepatnya, itu bahkan lebih menakutkan daripada dewa pembunuh, itu pasti dewa iblis. Pada saat ini, dewa besar Bo Zi di lantai atas benar-benar panik dan meraung, Jing Yun, aku memerintahkanmu untuk tidak membunuhnya. Tan Yun berhenti, lalu tiba-tiba menoleh dan menatap Jenderal Besar Bai Zi, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu bukan jenderal besarku, apa hakmu untuk memerintahku? Menurut aturan yang ditetapkan oleh Lord Bai Zongyong di masa lalu, semua orang yang berpartisipasi dalam pertempuran Dewa Perang, terlepas dari status mereka, diperlakukan sama. Bahkan jika Anda adalah jenderal besar saya, Anda tidak memenuhi syarat untuk bertanya, saya untuk melakukan apa saja. Mendengar ini, Bai Zi memerah karena marah, dan Bai Feng di sampingnya tidak sabar untuk memuji Tan Yun atas apa yang dia katakan. Yang membuat Tuan Besar Bai Zi semakin marah adalah Tan Yun berkata lagi, saya seorang prajurit yang baik yang dengan ketat mengikuti aturan pertempuran Dewa Perang. Di mata saya, mereka yang berdiri di atas panggung bersama saya adalah lawan, dan saya menghormati kehidupan semua orang. Tentu saja jika seseorang ingin membunuhku, maka aku tidak akan melepaskannya. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, seluruh penonton menjadi emosional, tetapi pada saat yang sama, dia merasa bahwa Tan Yun terlalu tidak nyaman. Terlalu tidak rasional untuk menyinggung putra kedua Raja Bai Cheng untuk membunuh Bo Wen. Alasan, Tan Yun sama sekali tidak ingin rasional, dia hanya bertindak menurut prinsipnya sendiri, sesederhana itu. Prinsip Tan Yun adalah jika orang tidak menyinggung saya tidak menyinggung orang. Jika Anda ingin membunuh saya, Anda harus membunuh mereka. Dewa besar Bo Zi akan buru-buru melihat Dewa Raja Bai Cheng di Menara Dewa lantai 6, matanya memohon, ayahku. Diam. Bai Cheng Shen Wang dengan tegas menyela, Jing Yun tidak melakukan kesalahan apapun, apalagi mengatakan itu. Jika Bo Wen tidak ingin membunuh Jing Yun sekarang, aku percaya untuk ayahku, Jing Yun juga tidak akan membunuhnya. Seperti yang bisa dilihat ayahku, Jing Yun bukan pembunuh orang yang tidak bersalah. Itu kamu, bukankah cukup memalukan berada di depan begitu banyak orang?